setelah saya lihat ini agenda acara, ternyata bahwa semua sambutan ada di situ. Lalu tadi Bapak Pendeta Ketua Panitia dia bilang ngomong di umum. Saya bilang untuk saya siap terlalu banyak, kalau kita bisa ngomong yang lain. Terlepas dari beberapa hal ini, kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumber Daya bersama Dinas Kristen mengucapkan profesia atas terselenggaranya rapat kerja daerah ini, dan juga kami lebih merasa bangga dan mengucapkan profesia karena rakerda ini boleh terlaksana di Kabupaten Sumber Barat Daya. Kita harapkan dari SBD, dari Sumber Barat Daya itu bisa menularkan yang baik untuk Sumba, untuk NTT, dan untuk Indonesia. Dari SPD untuk Indonesia. Jadi itu rasa bangga, itu apresiasi dan rasa hormat ini saya sampaikan kepada kita semua. Memang yang hadir itu tentu saya sesuai dengan penyampaian dari Ketua Panitia, jumlahnya kecil. Dalam teori sejarah dia menyebut bahwa ada yang disebut dengan istilah kreatif minority. Kreatif minority ini dia bisa menghadirkan peradaban yang sangat berpengaruh. Komunitas-komunitas kecil itu dia menghasilkan banyak hal yang berpengaruh untuk kalangan publik. Karena itu tadi walaupun yang hadir ini jumlahnya terbatas, tapi saya melihat itu sebagai komunitas kecil. Saya lihat itu sebagai kreatif minority yang bisa menghasilkan peradaban-peradaban yang berguna bagi banyak orang. Dan kali itu sekali lagi saya ucapkan selamat dan profesia untuk GBI yang baru melaksanakan rapat kerja daerah di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya mendapat surat undangan dengan tema yang disebutkan oleh Ketua Panitia, lalu peserta yang dibahas itu tentang pemuda dan anak. Kita tahu bersama bahwa opsi terhadap pemuda dan anak menjadi perhatian banyak gereja, yaitu Katolik, yaitu Protestan, atau gereja-gereja denominasi. Saya sendiri mengikuti sekian banyak kegiatan, terutama yang membahas tentang pemuda dan anak-anak, dan tidak percaya bahwa pemuda dan anak sebagai pewaris katanya, pemuda dan anak sebagai penjaga peradaban, pemuda dan anak sebagai generasi penerus, dan pemuda dan anak sebagai tulang punggung gereja. Itu predikat-predikat yang selama ini kita pun tidak dengar. Tetapi saya ingin bawa katakan bahwa para pemuda dan anak tidak sebatas tadi yang disebutkan, tetapi mereka telah memberi nilai dan peran sesuai dengan dunia. Karena itu apa yang menjadi opsi untuk banyak gereja, untuk banyak agama, saya kira itu menjadi hal yang serius terus kita perhatikan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, memang kita ini sebagai orang Kristen memiliki aspek visioner. Aspek visioner kita baik itu ya, agama yang memiliki aspek visioner itu agama Kristen, Katolik dan Protestan dan Islam. Dan aspek visioner ini mendorong kita untuk menjadi lebih banyak pilih. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup dalam kemajemukan. Mengapa saya harus sampaikan ke Bapak Ibu Pendeta pada kesempatan ini? Dia lagi sebagai buah pikiran untuk para pemuda dan anak-anak. Karena itu di tengah kepelbagaian dan di tengah kemajemukan, aspek moderat ini menjadi sebuah keharusan.
banyak agama-agama. Tadi itu moderasi beragama, aspek moderat menjadi sebuah misi yang perlu kita bangun di dalam perbedaan. Selain pribadi moderat yang kita gaungkan, tetapi juga hal yang lebih mendasar dari situ adalah bagaimana membawa pemahaman kepada esensi kekayaan esensi agama. Kalau orang beragama secara benar, maka siapapun agamanya tidak menjadi soal kebencian, karena keselamatan itu soal Tuhan. Kita berjuang untuk menghadap. Karena itu bersama gereja-gereja denominasi dan juga agama-agama lain, mari kita menghayati esensi agama menurut agama, supaya kita bisa hidup damai, harmoni, dan rukun yang antara sesama. Saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Pendeta, saya sebut itu sebagai sebuah catatan awas. Jika saya bilang tadi itu kita majemuk di Indonesia, di NTT, dan di Sulawesi Barat. Di NTT, kalau hitung tentang gereja-gereja denominasi, ada 47 yang mendapat dana. Di SPD itu ada 17 gereja denominasi, 13 yang mendapat tanda lapor, yang dapat lain ya diatur. Prinsip kewartaan memang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi karena pagi lagi kita bisa omong saja, bahkan kasih Tuhan, karena Tuhan itu pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Batas mereka dalam nama Bapa, Putra dan Anak. Itu memang, tapi jangan lupa bahwa kita itu ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki regulasi. Maka kalau kita memiliki aspek misioner dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka tetapi itu tidak hidup sebagai warga negara. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu Pendeta untuk boleh hidup atau mewartakan sabda Tuhan berdasarkan regulasi-regulasi. Apa juga yang dicari kalau misalnya kita bakalai hanya karena ini lebih baik rasa nyaman dan sesama lalu sama-sama untuk selamat. Jadi karena itu saya ingin sampaikan, jangan sesama, apalagi kita satu rahim hanya beda kamu. Satu rahim hanya beda kamu. Maka kadang-kadang kan karena prinsip dan keinginan kadang-kadang bersaudara berlain. Tapi jangan terjadi, jangan baik-baik. Yang terakhir pesan ya kami yang paling betul pesan. 2 hari ini dalam rakerda untuk PPD itu tidak cukup menurut ukuran nominal, tidak cukup dan sangat terbatas waktunya, tetapi itu menjadi sangat berarti menurut nilainya. Kalau 2 hari ini Bapak Ibu Pendeta bukan sekedar kronos, bukan sekedar sebuah agenda. Nanti pada hari ulang tahun GBI di sini dibuat sebagai kaleidoskop, tidak sekedar ini, tetapi dia harus dilihat sebagai saat-saat Tuhan hadir dalam 2 waktu ini. Harus dilihat sebagai kairos, harus dilihat sebagai saat-saat di mana Tuhan ada bersama kita. 2 hari. Karena itu tadi saya dengar dari laporan Bapak Pendeta yang panitia, tidak sekedar sebagai sebuah agenda, tetapi sebagai pembaharuan komitmen untuk apa yang disepakati itu menjadi terlaksana dan menjadi keselamatan bagi banyak orang. Jadi ini diharapkan walaupun hanya sebentar saja, hanya 2 hari saja, tetapi harus dilihat sebagai kairos saat-saat Tuhan ada bersama kita. Ini saja menyampaikan 1-2 hal dan tadi